adik-adik, sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Istilah sholat sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti adalah doa. Bacaan-bacaan sholat sebagian besar merupakan doa. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah tertentu, baik ucapan maupun perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah adik-adik, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita sudah diberikan nikmat seperti nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sholat harus kita kerjakan karena bermanfaat untuk hidup kita. Selain itu, sholat juga merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan sholat seperti dalam firman-Nya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa mendirikan sholat itu bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Serta, sholat itu fungsinya adalah untuk mengingat Allah. Yang dimaksud dengan perbuatan keji dan mungkar adalah segala macam perbuatan buruk yang dibenci banyak orang karena merugikan. Contohnya adalah menyakiti orang, mencuri, dan lain-lain. Orang yang rajin sholat akan selalu mengingat Allah dan lama-lama akan terbiasa melakukan perbuatan yang baik-baik saja dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itulah salah satu manfaat dari sholat. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan benar dan rajin. Bacaan dan gerakannya harus benar dan dilaksanakan pada waktunya. Karena sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Dinamakan saja sholat 5 waktu, yakni waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Melaksanakan sholat wajib di luar waktu yang telah ditentukan tidaklah sah. Apabila lupa mengerjakan sholat atau tidak sempat karena sibuk, maka kita wajib mengerjakannya manakala kita sempat dan harus cepat-cepat ya, tidak boleh ditunda-tunda. Agama Islam menganjurkan sebaiknya sholat dilaksanakan di awal waktu, mempunyai arti yang sangat penting dibanding keperluan yang lain. Dengan begitu, seorang muslim seharusnya adalah orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati waktu, agar terlatih menjadi muslim yang disiplin dalam sholat. Nah adik-adik, itulah beberapa ketentuan dan manfaat tentang sholat. Untuk bacaan sholatnya, kita akan satukan dengan gerakan sholat pada video tata cara sholat ya. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku harus sholat tepat waktu. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu: pertama, niat; kedua, berdiri bagi yang mampu; ketiga, takbiratul ihram; keempat, membaca surat Al-Fatihah; kelima, ruku; keenam, i'tidal; ketujuh, sujud; kedelapan, duduk di antara dua sujud; kesembilan, duduk tasyahud akhir; kesepuluh, membaca tasyahud akhir; kesebelas, membaca salawat Nabi; ke-12, memberi salam; ke-13, tertib.
Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, Contoh sholat berniat sunnah, dalam hati misalnya, sambil membaca sholat niat duha, sholat. Bacaan niat sholat, qobliyah dan ba'diyah, kemudian sholat mengucapkan tarawih, takbir. witir, Allahu tahajud, dan Akbar. masih banyak lagi. Sekarang, coba kalian perhatikan bacaan sholat dan gerakan Ketiga, sholat berikut membaca ini, doa teman-teman. iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz, lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Sami Allahu liman hamidan. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud,
Letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Pada rakaat yang kedua ini, bacaan yang dibaca sama dengan rakaat yang pertama dan lakukan hingga sujud yang kedua. Seusai sujud yang kedua, maka duduk sejenak sebelum berdiri menuju rakaat yang ketiga. Jika jumlah rakaat sholatnya lebih dari 2, seperti sholat Maghrib, Isya, Zuhur, dan Asar, maka lakukan terlebih dahulu gerakan duduk tasyahud awal. Lalu membaca doa sebagai berikut. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan dalam tasyahud dengan doa selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga. Namun apabila jumlah rakaatnya hanya 2, seperti sholat subuh, atau sudah pada bagian akhir sholat, yakni tasyahud akhir, maka doanya sama dengan tasyahud awal, hanya ditambah dengan doa sebagai berikut. Doa sesudah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian lakukan gerakan salam ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatnya kemudian selesai.